malam. Dalam penyampaian firman Tuhan tadi malam, Ibu Wilda Paulus Asa telah dengan sangat jelas memaparkan pada kita bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Sehingga walaupun ditulis oleh banyak orang penulisnya, tetapi tetap tidak ada perbedaan di dalam Alkitab itu. Dan ini membuat keakuratannya tidak diragukan. Berbicara mengenai ketepatan kalimat-kalimat Alkitab ini, ada saja orang yang meragukannya. Salah satu pertanyaan yang oleh beberapa orang ditanyakan adalah mengenai kata 3 hari 3 malam di dalam Matius 12 ayat 40. Saya bacakan ayatnya. Matius pasal 12 ayatnya ke-40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus akan ada di dalam kubur 3 hari 3 malam. Tetapi Markus 15 ayat 42 jelas menunjukkan bahwa Yesus mati pada hari Jumat. Lalu Lukas 23 ayat 44 mencatatkan bahwa itu terjadi pada pukul 3 siang. Dan kemudian bangkit pada hari Minggu dini hari. Maka itu berarti bahwa Yesus mati tidak sampai 3 hari 3 malam. Perlu kita ingat bahwa orang Yahudi menganggap sebahagian hari adalah sebagai 1 hari penuh. Sebagai contoh dari cara berpikir yang seperti ini bisa kita dapatkan di dalam buku Esther passalnya yang keempat ayatnya yang ke-16. Di dalam buku Esther passalnya yang keempat ayatnya yang ke-16, di sana ditulis seperti ini. Ada perintah untuk berpuasa. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi di sini dikatakan disuruh untuk berpuasa 3 hari lamanya. Contoh ini kita bisa lihat menunjukkan kepada kita bahwa dalam konteks cara berpikir orang Yahudi di Perjanjian Lama, ini menunjukkan pada hari ketiga mereka hanya berpuasa dalam setengah hari atau tidak sepenuh hari yang ada. Itu juga bisa kita dapatkan dalam Esther pasal 5 ayatnya yang pertama. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Pada hari ketiga, Esther selesai berpuasa. Tidak dikatakan setelah hari ketiga. Jadi ini menunjukkan bahwa ungkapan 3 hari bukan berarti harus dalam rangkaian 3 kali 24 jam. Ini menunjukkan bahwa pada hari ketiga mereka hanya berpuasa dalam sebagian dari hari itu. Tetapi dianggap sebagai 1 hari penuh. Yesus mati pada hari Jumat. Itu dianggap 1 hari. Hari Sabtu ia dalam kubur, itu hari kedua. Lalu sebahagian dari hari Minggu ia masih ada dalam kubur, itu dianggap sebagai hari ketiga. Dari cara pandang analisa Perjanjian Lama di atas menunjukkan bahwa ungkapan 3 hari 3 malam di sini bukan dalam arti kata yang mengartikan tentang rentang jam, tetapi lebih kepada arti secara istilah, yaitu 3 hari, walaupun bukan 3 kali 24 jam. Dengan demikian, tidak ada yang kita perlu ragukan dari Matius 12 ayat 40, dan juga bagian-bagian lain dari Alkitab ini. Saudaraku, Alkitab ini adalah akurat. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Anda boleh percaya sepenuhnya pada apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Alkitab ini adalah ya dan amin.
Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila taufan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian, tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila taufan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila taufan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga.